Hai, namaku Alexander Adrian, aku dari Sekolah Stella Maris Gading Serpong dan aku dari kelas 8B. Sewaktu aku masuk di Stella Maris Gading Serpong, aku mendapatkan beasiswa non-akademik dari jalur prestasi di bidang berenang. Aku pernah mengikuti kejuaraan di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang paling berkesan bagiku adalah Malaysia Open. Aku pernah menjuarainya di nomor 200 kupu di posisi kedua. Yuk teman-teman yang mempunyai prestasi di bidang akademik maupun non-akademik, untuk join di Stella Maris Gading Serpong supaya mendapatkan beasiswa seperti aku. Terima kasih Stella Maris, dadah! Perkenalkan, nama aku Sherina Tutiwani. Mulai Juli nanti, aku bakal masuk menjadi siswi kelas 10 di Stella Maris Gading Serpong. Aku mempunyai bakat menyanyi dan juga prestasi sehingga aku berhasil mendapatkan beasiswa non-akademik dari Stella Maris Gading Serpong. Ada beberapa syarat yang kalian harus penuhi untuk mendapatkan beasiswa di Stella Maris Gading Serpong, yaitu kalian harus mempunyai bakat akademik ataupun non-akademik. Kalau aku mempunyai bakat non-akademik yaitu di bidang menyanyi. Dulu aku pernah mengikuti La Academia Junior pada tahun 2014. Terus aku mengikuti The Voice Kids Indonesia pada tahun 2016 dan menjadi top 8 tim Baby Romeo. Lalu aku pernah mengikuti Indonesian Idol Junior eliminasi 1 tahun 2018, lalu FLS 2N pada tahun 2017 level provinsi. Lalu aku pernah mengikuti Indonesian Idol pada tahun 2018 eliminasi 1, juara 1 lomba menyanyi anak Indonesia pada tahun 2018. Aku seneng banget bisa dapetin beasiswa non-akademik dari Stella Maris Gading Serpong. Nah, buat kalian yang mempunyai bakat non-akademik maupun akademik, yuk segera daftarkan diri kalian ke Stella Maris Gading Serpong, biar bisa dapetin beasiswa kayak aku. Thank you Stella Maris supportnya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stanley Eskel Wijaya. Saya masuk di Stella Maris di sini dengan melalui jalur prestasi. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Stanley Eskel Wijaya, biasanya dipanggil Stanley. Sekarang aku di kelas 7 SMP Stella Maris BSD. Saya masuk di Stella Maris di sini dengan melalui jalur prestasi, yaitu di bidang IPA. Karena saya bisa melalui beasiswa untuk bisa masuk ke Stella Maris BSD. Untuk teman-teman semua, terus tingkatkan prestasi kalian seperti saya, agar kalian bisa masuk di Stella Maris BSD.
nggak nyangka juga bakal viral lagi kan. Terus tiba-tiba Teh Ocha lihat video itu. Hai, aku Gabriel Prince. Hari ini aku mau jawab pertanyaan dari kalian. Halo, saya Gabriel Prince. Sekarang saya lagi ada di Stella Maris High School Gading Serpong. Untuk semua students di sini, selamat belajar dan terus berprestasi. Hai, welcome to podcast Tema Talks. Kenali gejala penyakit ginjal pada anak pada Jumat 28 Oktober 2022 bersama saya Yovita, Head Admission Stella Maris School Gading Serpong. Tema podcast hari ini diangkat karena adanya peningkatan kasus gagal ginjal akut yang terjadi pada anak-anak usia 6 bulan sampai dengan 18 tahun dalam 2 bulan terakhir. Nah, Stella Maris ingin mengajak parents untuk bisa mengenali gejala, ciri-cirinya, dan bagaimana penanganannya, dan informasi lainnya terkait gagal ginjal pada anak. Pertanggal 21 Oktober 2022, sebanyak 241 kasus telah dilaporkan dan didominasi di usia 1 sampai dengan 5 tahun. Jadi, orang tua diminta untuk harus selalu berhati-hati dan pantau terus kesehatan anaknya. Hari ini, podcast Tema Talks mengundang narasumber yang sudah kredibel sekali di bidangnya, yaitu dari Bethsaida Hospital. Langsung aja yuk kita sapa narasumber kita sore hari ini, yaitu dengan Dr. Aldi Rinaldi SPA atau pediatrician dari Bethsaida Hospital. Selamat siang dokter. Selamat siang. Terima kasih atas waktunya ya dok. Sama. Oke dok, thank you banget sudah meluangkan waktu untuk datang ke Stella Maris Gading Serpong dan sharing seputar kesehatan ginjal anak bersama para parents selama 1 jam ke depan. Nah, kita jadi nggak sabar ya untuk langsung bertanya-tanya ke dokter seputar kesehatan ginjal. Oke, sebelum itu aku ingin memberitahu kalau akan ada giveaway menarik dari Stella Maris untuk 3 pertanyaan terbaik. Dan bagi parents dan peserta podcast yang mau bertanya langsung, bisa langsung mengetik di chatroom dengan format nama, /nomor telepon, /domisili, /pertanyaan. Kita tunggu pertanyaan dari para parents dan juga peserta podcast. Oke, kita masuk ke sesi yang pertama. Nah, kita bicara tentang dokter dulu ya dok ya, karena kan ada pepatah tidak kenal maka tak sayang. Saya baca sedikit biodata beliau di internet, dokter ini menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Pelita Harapan, lalu mengambil pendidikan kedokteran spesialis di Universitas Samratulangi Manado. Nah, kita langsung aja yuk kenalan sama dokternya. Dok, boleh nggak dikenalkan nama lengkap atau nama panggilan dan usia, dan mungkin sudah berapa lama sudah menjadi dokter? Oke. Nama saya Aldi Rinaldi, saya spesialis anak di Bethsaida Hospital. Saya umur 39, udah berapa lama ya saya jadi dokter ya? Mungkin sekitar 15 tahun saya udah jadi dokter dan udah di bidang anak ini selama kurang lebih sekitar 7 tahun. Oke. Nah dok, kenapa sih awalnya memilih profesi sebagai dokter nih? Kalau milih profesi sebagai dokter, ya dulu impian tiap anak kebanyakan jadi dokter ya. Kebetulan saya punya orang tua juga dokter, banyak keluarga besar juga dokter, dan waktu itu sih ya saya bisa ngomong panggilan ya memang ya mungkin jalan saya di situ, saya daftar dan semua dipermudah dari yang di atas sehingga bisa jadi kayak sekarang. Oke dok, baik. Nah dok, kalau untuk jadwal praktek di Bethsaida itu boleh tahu nggak sih dok kapan aja? Di Bethsaida saya setiap hari Senin sampai Sabtu ada kalau pagi sampai jam setengah 1, kalau sore saya jam 5 sampai jam 6, kalau Sabtu hanya di Bethsaida aja. Sabtu hanya Sampai di jam 5. Bethsaida aja ya. Oke dok. Nah dok, selama 6 bulan terakhir ini praktek dan memeriksa banyak anak-anak di Bethsaida sendiri dok, kira-kira penyakit apa sih dok yang paling sering ditemui untuk 6 bulan terakhir ini? 6 bulan terakhir ini variatif sekali penyakitnya. Kalau kita ngomong dari bulan ke bulan, saya mulai di bulan Juni, Juli, Agustus itu banyak sekali memang kasus COVID. Waktu itu ada pelonjakan dari tipe baru COVID.
Memang gejala dari COVID yang terakhir tidak seberat pada saat yang sebelumnya Delta dan sebagainya, cuma cukup banyak. Agustus pertengahan mulai berkurang dan akhir-akhir ini sampai sekarang lebih banyak kasus mengarah ke arah batuk pilek. Hmm, Dan batuk pilek seperti yang kita tahu bisa memang karena cuaca, mm-mm, alergi, atau infeksi. Infeksi pun bisa mengarah ke arah virus atau bakteri. betul. Tapi yang akhir-akhir ini saya temukan variatif, banyak yang tipe influenza berat, jauh lebih banyak yang batuk pilek karena bakteri, eh, demam berdarah, dan beberapa penyakit lain ada, tapi tidak terlalu banyak. Memang dominan akhir-akhir ini kayaknya sejak anak masuk sekolah ya, banyak banget batuk pilek pada Sejak anak. mulai tatap muka ya dok Iya, ya sekolahnya ya. iya. Oke dok. Nah, mungkin kalau misalkan dari audiens kita atau parents Stella Maris nih mau melakukan appointment dengan dokter untuk konsultasi, kira-kira bisa via online atau datang langsung ke bedside dok? Ke Bethsaida bisa, Bedside online bisa juga ya. bisa melalui Bethsaida. Nanti Mm-mm. ada untuk aksesnya di Bethsaida. Oke. Jadi dua itu bebas bisa. Oke, berarti jadwal prakteknya sangat fleksibel ya dok ya. Ya. Kalau misalkan parents tidak bisa berkesempatan datang langsung, bisa juga mengatur secara online. Oke, next. Nah, aku mau mengingatkan kembali bagi yang ingin bertanya langsung seputar kesehatan ginjal pada anak, langsung ketik pertanyaan di chat room dengan format nama, /nomor telepon, /domisili, /pertanyaan. Dan 3 pertanyaan terbaik nanti akan mendapatkan giveaway menarik dari Stella Maris dan juga Bedside Hospital berupa voucher partner B2B Stella Maris. Oke, voucher dapat diambil langsung nanti di Stella Maris Gading Serpong ketika sudah dikonfirmasi oleh tim marketing communication Stella Maris. Kita masuk ke sesi kedua ya, tentang kesehatan ginjal. Nah, akhir-akhir ini kasus gagal ginjal akut pada anak mulai meningkat. Parents di rumah pastinya memiliki kekhawatiran ya dok, karena kan banyak juga ya obat-obatan yang sudah mulai ditarik dari peredaran dan juga makanan dan minuman yang ternyata berbahaya juga untuk kesehatan dan baru terdeteksi akhir-akhir ini. Nah, yuk kita langsung tanyakan ke dokter Albi mengenai apa sih itu ginjal dan juga fungsinya dan bagaimana cara ginjal bekerja agar parents juga mengetahui betul sebelum melakukan tindakan preventifnya. Silakan dok. Oke. Seperti yang kita tahu, ginjal itu salah satu organ tubuh kita yang cukup penting. Lokasi ginjal itu pada pinggang kiri kanan kita. Ginjal ini banyak sekali fungsinya. Yang pertama, dia mempunyai fungsi untuk menyerap dan mengeluarkan cairan atau racun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Atau kita ngomongnya filtrasi dan ekskresi. Selain itu, dia juga punya fungsi untuk membentuk suatu hormon. Dan hormon itu penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh kita. Kalau bilang itu, kalau pernah dengar di iklan natrium, iklannya Pocari, natrium, kalium, dan sebagainya, dia menjaga keseimbangan hal tersebut. Dan ada hormon yang fungsinya dia untuk membentuk sel darah merah. Jadi memang kalau ada gangguan pada ginjal ini, pasti ada gangguan pada hal tersebut semua. Karena itu memang fungsi ginjal ini amat sangat penting sehingga memang harus dijaga. Oke dok. Nah, untuk perbedaan ginjal yang tidak sehat dan juga ginjal yang sehat tuh terlihat dari apa ya dok? Ginjal sehat dan sehat memang untuk secara terlihat dari gejala itu kadang sulit, apalagi kalau pada anak. Mungkin kalau kita orang dewasa itu kita bisa udah mulai sadar kok kencing kita berkurang, ada sesuatu yang kita kerasa nggak nyaman. Tapi pada anak ini karena mereka secara, apalagi usia 1 ke 5, mereka belum bisa komunikasi dengan bagus. Jadi sebenarnya kita sebagai orang tua yang perlu perhatikan bagaimana produksi urin anak kita, apakah itu cukup atau enggak. Oke, baik. Nah, untuk kegagalan fungsi ginjal itu sendiri menetap atau penyakit ginjal kronik PGK atau gagal ginjal kronik GGK itu apa sih dok dan penyebabnya tuh apa? Oke, jadi untuk penyakit ginjal atau gagal ginjal itu biasanya kita bagi jadi 2. Ada gagal ginjal akut sama kronik. Akut itu cepat terjadi, tetapi sifatnya reversible, maksud saya bisa disembuhkan kalau tidak terlambat. Kalau itu gagal ginjal kronik, itu sifatnya progresif. Jadi dia kalau tidak tertangani bagus, makin lama makin parah, the worst-nya bisa sampai gagal ginjal.
Jadi dua-dua ini cukup berbahaya. Pada anak-anak memang untuk kasus gagal ginjal kronik sih amat sangat jarang. Biasanya Mm-mm. terjadi pada orang dewasa dengan mungkin ada penyakit penyerta seperti diabetes, tekanan darah tinggi, atau gangguan jantung dan sebagainya. Nah, kalau gagal ginjal akut ini memang bisa menyerang semua usia dan banyak untuk penyebabnya yang nanti dijelasin selanjutnya. Oke, Dok. Kalau untuk kegagalan fungsi ginjal sementara dan gagal ginjal akut atau GGA itu berbeda lagi ya, Dok ya? Iya, jadi yang tadi saya bilang akut itu menyerang pada saat itu, tapi kalau kita tangani tepat, kadang bisa membaik asal Oke. tidak terlambat. Oke. Nah, Dok, yang kira-kira bisa menyebabkan pasien sampai harus cuci darah itu seperti yang penyakit ginjal yang seperti apa ya, Dok ya? eh, cuci darah itu memang tindakan untuk membersihkan cairan atau racun di tubuh kita. Hmm. Biasanya pada pasien dengan gagal ginjal kronik, terutama pada orang dewasa itu ada banyak kasus yang dilakukan karena ginjal mereka untuk fungsinya tidak bisa maksimal. Mm-mm. Gagal ginjal akut pada kondisi yang kita sudah terapi dengan obat-obatan, kita singkirkan semua kemungkinan penyebabnya dan kita atasi, dia tetap tidak bisa, itu bisa jadi option juga untuk Mm-mm. cuci darah. Dan memang kalau untuk penanganan sampai ke arah cuci darah, di Indonesia ini sedikit sekali fasilitas yang bisa sampai melakukan hal Iya, tersebut, tersebut. apalagi pada anak usia 1 ke 5. Jadi Hmm. memang kondisi ini kita harus hati-hati untuk lebih baik kita deteksi dini sebelum terlambat. Dan sepertinya untuk anak usia 1 sampai 5 itu agak susah juga ya, Dok, untuk melakukan proses cuci darah tersebut ya, Dok ya? Iya, cuci darah itu memang apalagi kalau pada anak usia 1 ke 5, ya kita tahu sendiri pada range usia tersebut itu kalau dari tumbuh kembang anak usia tersebut itu masih tensi, Iya. rewel, gelisah, tidak bisa Oh. tenang, apalagi kalau ada tindakan seperti Mm-mm. itu segala, itu memang perlu pemantauan khusus kalau memang sampai perlu dilakukan cuci darah. Oke. Oke, kita lanjut ya, Dok, ke Hmm. pertanyaan selanjutnya. Apa sih yang diperlukan untuk mendiagnosis awal dari gagal ginjal akut yang terjadi pada anak? Gagal ginjal akut ini memang diagnosa awalnya itu kita lihat dari produksi urin atau kencing dari anaknya. Kalau secara perhitungan saya bisa ngomong 1 mili per kilogram berat badan tiap jam. Jadi Mm-mm. kita harus kurang lebih ngitung dan kalau perhitungan kasarnya kita lihat anak kita kencing nggak sih dalam 3 sampai 6 jam. Hmm. Eh, Gejala-gejala yang lain penyertanya itu memang tergantung dari penyebabnya. Jadi kalau memang kita selalu bagi gagal ginjal itu jadi 3. Jadi penyebabnya bisa sebelum ginjalnya, pada organ ginjal, atau setelah ginjalnya. Mm-mm. Oke. Kalau sebelum itu biasanya karena kurang minum, dehidrasi, perdarahan, atau suatu infeksi yang berat sampai ke ginjal itu bisa. Kalau masalah di ginjalnya itu lebih ke arah penyakit di ginjal. Ada kalau bahasa medisnya sih ngomong sindrom nefotik dan ada beberapa penyebab lain termasuk obat-obatan. Mm-mm. Jadi Oke. memang yang nanti yang selanjutnya yang masalah ini itu masalah pada ginjalnya karena ginjalnya tidak bisa mengeluarkan zat tersebut sehingga fungsi ginjalnya bisa meningkat. Dan satu lagi itu yang pos ginjal itu lebih ke masalah bisa di kandung kencing, bisa di saluran kencing, ureternya. Jadi itu biasanya berhubungan dengan trauma, mungkin habis kebentur di area pinggangnya keras, ada yang bermasalah di situ, itu bisa nyebabin gagal ginjal Hmm. juga, atau batu, atau ada beberapa penyebab lain. Jadi memang kita harus tahu dan untuk kondisi yang sekarang sih memang yang perlu diperhatikan paling penting itu produksi urinnya. Apakah produksi kencing anak kita cukup atau enggak? Gejala lebih lanjut, kalau udah tinggi, fungsi ginjalnya udah nggak bagus, kesadarannya dia mulai menurun, bisa disertai muntah, beberapa bisa panas, kalau panas itu disebabkan oleh infeksi, jadi infeksi dulu. Oke. Jadi memang tergantung penyebabnya, Mm-mm. kita bisa deteksi awal,
itu harusnya outcome-nya lebih bagus. Oke dok, baik. Nah, Nah berarti ada upaya preventif ya yang bisa iya. dilakukan oleh para parents atau pencegahan yang bisa dilakukan. Nah itu salah satunya apa sih dok? Yang hal utama yang paling penting mungkin untuk diterapkan. Ginjal kita kan fungsinya untuk ngeluarin racun. Paling gampang untuk preventif yang bisa bisa lakukan untuk menjaga fungsi ginjal kita, itu banyak minum. Hmm, Minum air betul. putih, itu yang utama, saya bukan ngomong minum yang manis-manis apa segala itu benar-benar maksudnya nggak bagus, tetapi kalau bisa memang, dikurangin, jangan terlalu banyak. Selain itu, kita lihat dan amati memang untuk apa namanya, produksi urinnya segala, jadi paling itu sih preventif yang kita bisa lakuin ya. Preventifnya Ya adalah yang lebih utama sih banyak minum ya. betul, yang Ah, utama adalah banyak minum ya. Oke. Nah dok, untuk penyakit ginjal ini mhm, memiliki stadium nggak sih dok? Dan jika iya, apa saja tingkatan stadiumnya? mhm, Mungkin terutama untuk pada iya. anak ya dok ya. Stadium ini pada gagal ginjal itu ada 3. Jadi memang, kalau bahasa medisnya sih kita ngomongnya oliguri itu jadi dia produksinya mulai berkurang. Pada Mhm, saat fase awal memang belum ada gejala yang khas pada anak tersebut. Mungkin anak tersebut masih aktif, masih mhm, main-main dan sebagainya. mhm, Tapi kalau udah, kencingnya nggak bisa keluar, pasti lama-kelamaan dia akan, terjadi penurunan dari kesadarannya nggak mmm, bagus, anaknya cenderung lemas, pada beberapa dia bisa muntah dan kadang bisa disertai panas juga. oke, Kalau sudah sampai tahap yang kedua, nah itu, tahapan lebih lanjut, itu, memang lebih berbahaya. mhm, Kita ngomongnya poliuria, dia kencingnya sedikit-sedikit tapi tidak bagus. Yang terakhir itu konvalesen, nah ini bisa recovery atau berlanjut ke kondisi yang kronik, yang mhm. berbahaya. Oke, Dok. Nah, berarti akhir-akhir ini kan banyak banget ya, Dok, berita Mhm, tentang gagal ginjal akut pada iya, anak, dan rata-rata menyerang anak usia di bawah 5 tahun. mhm. Kenapa sih, Dok, awalnya gagal ginjal ini bisa terjadi malah kepada anak kecil gitu loh, Dok? Apakah memang sekarang perkembangan bahan makanan semakin, banyak mengandung kimianya atau Mhm. bagaimana, Dok? Untuk gagal ginjal akut itu sebenarnya memang bisa menyerang semua usia. Mhm, Sebenarnya, orang dewasa, dari dulu pun anak-anak juga waktu saya masa pendidikan dan sebagainya itu kasusnya pasti ada. Dan itu variasi tergantung tadi yang saya bilang, penyebabnya terhadap hal apa. Eee, Kalau yang sekarang, kalau bahasa medisnya kita gagal ginjal yang meningkat ini, kita ngomongnya, progresif atipikal. Jadi dia cepat sekali, tidak seperti pada umumnya yang kita temukan, tapi penyebabnya kita juga masih tanda tanya. Memang ada beberapa, eee, laporan mhm, dari pusat bahwa, sebagian mungkin sekitar 50 atau 60% itu pos dari Covid. oke, Tapi memang kita belum bisa memastikan 100% asalnya dari situ, mhm, karena, yang sisanya itu penyebab-penyebab lain juga, bisa. mhm, Memang kalau ngelihat rentang yang terinfeksi pada usia segitu, itu kan kebanyakan anak yang belum dapat vaksinasi. Jadi kalau belum dapat vaksinasi di mana dia imunnya nggak bagus, memang secara teori kalau kita lihat virus apapun itu, mau COVID, mau influenza, mau demam berdarah dan sebagainya, kadang tidak perlu pengobatan yang khusus, bisa sembuh sendiri. mmm, Beda dengan bakteri, bakteri kita harus kasih antibiotik, kalau nggak gitu dia makin hari makin parah. mhm, Tapi pada COVID ini memang, akhir-akhir ini banyak pasien saya pada rentang usia segitu dan dia post-COVID yang saya bilang di bulan Juli, Agustus itu, banyak sekali yang sering sekali sakit. Apakah itu dia ada alerginya makin parah, apakah itu dia ada yang, batuk pilek sering banget berulang, itu banyak sekali kasus seperti itu. Memang kalau tubuh kita itu capek ngelawan suatu infeksi atau virus tertentu, lama-lama daya tahan tubuh kita turun. Sebenarnya pada saat, dia terkena Covid memang ada treatment tertentu, jadi ada hitungan untuk apa, vitamin yang kita bisa berikan dan tambahan apa, obat-obat tertentu supaya
tubuh kita nggak ngelawan sendirian. Nah, Mm-mm. ini yang saya takutnya kalau tubuh kita ngelawan sendirian, capek, pada akhirnya dia timbul gejala berat dari virusnya. Tapi memang yang penyebab pastinya sampai sekarang masih tanda tanya. Mm-mm. Jadi kita tunggu nanti update selanjutnya pada seluruh kasusnya. Moga-moga sih udah bisa ketahuan sehingga kita bisa cegah. Iya dok. Oke, baik. Nah, ada sedikit informasi nih, Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin melakukan konferensi pers pada Jumat 21 Oktober 2022 mengenai gagal ginjal akut, dan beliau memastikan bahwa GGA yang terjadi pada anak adalah karena disebabkan oleh senyawa kimia di obat sirup. Bagaimana senyawa kimia tersebut bisa masuk ke dalam obat sirup sehingga mengkontaminasi obat sirup itu sendiri, dok? Mungkin bagaimana pendapat dokter? Ya. Untuk sirup yang ada sekarang, memang ada 3 kandungan yang memang dicurigai bisa menyebabkan gangguan ginjal pada anak. Hmm. Sebenarnya kalau dibilang penyebabnya dari situ secara khusus itu masih tanda tanya. Yang memang ditemukan, kita berkaca ini pada kasus di Afrika, di Gambia, di mana di sana anak yang mengalami gangguan ginjal akut ini ditemukan senyawa kimia tersebut, dan itu ternyata ada dalam sirup yang mereka minum. Sebenarnya kalau ini tadi yang saya bilang ini penyebabnya kan gagal ginjal akut yang fase renal, jadi masalah pada ginjalnya sehingga dia tidak bisa mengeluarkan hal tersebut. Tapi saya belum bisa bilang apakah ini memang pasti yang menyebabkan gangguan ginjal tersebut. Ya memang kalau kita pikir secara lama, kita dari dulu juga minum Iya, betul. obat-obat tersebut. Betul. Tidak semua gagal ginjal, ya kalau nggak gitu ya kita semua gagal ginjal Iya, sih. Bang. Betul. Tapi kalau memang ada suatu infeksi atau ada hal tertentu dan ginjal kita lagi bekerja lebih keras dan mungkin kita minum obat-obatan ini, itu bisa memperlemah fungsi ginjal kita. Nah itu ilmu masih berkembang dari memang seluruh dunia masih melakukan penelitian terhadap hal tersebut. Tapi ini lebih bagus karena dengan adanya ini kita bisa standarisasi obat-obatan sirup apapun yang kita bisa berikan pada anak. Buat saya sebagai dokter lebih ngerasa aman juga, buat orang tua juga lebih ngerasa aman. Dengan ada hal ini kita bisa singkirkan yang ya kandungan yang nggak bagus lah yang ada dalam sirup-sirup pada anak tersebut. Betul, Dok. Oke. Nah, bagaimana ya, Dok, menurut dokter peran orang tua di tengah situasi seperti ini, yang dimana kalau misalkan anak sakit dan dokter memberikan obat, belum tentu obat itu ternyata aman gitu loh, Dok. Mungkin bisa jadi itu menjadi salah satu obat yang nantinya akan ditarik di kemudian hari. Nah, atau kata lainnya, apa yang harus orang tua lakukan nih, Dok? Yang untuk orang tua lakukan memang tadi yang paling bagus kan preventif. Betul. Kita preventif dengan cara memang kita ngelihat anak kita cukup minum atau enggak, produksi kencingnya dia bagaimana. Kalau ada sakit, ya nanti dengan sekarang lagi dicek semua sama BPOM, tapi dari hari ke hari sudah ada laporan obat mana yang sudah bisa mulai digunakan. Tapi memang jangan memberikan obat sembarangan, karena obat pada anak itu sebenarnya tergantung dari berat badan anaknya dan kondisi anaknya. Jadi kalau kita kasih terlalu sedikit nggak ngefek, kalau kita kasih terlalu banyak bisa berbahaya, apapun obat tersebut. Jadi memang kalau ada kondisi tersebut, kalau memang sudah biasa memberikan dan ngikutin sesuai anjuran dokter yang sebelumnya itu nggak masalah. Tapi kalau baru pertama kali memberikan, mungkin bisa menggabungin dokternya. Jadi supaya yang diberikan pada anaknya itu aman. Oke, Dok. Nah, berarti kalau misalkan nih dari parents atau audiens yang mendengarkan podcast ini, dan mungkin mereka terpikir gitu ya, Dok, ya, kira-kira kapan ya saya harus memeriksakan anak saya supaya kalau misalkan ada gejala-gejala tertentu bisa diketahui lebih dulu. Nah, itu kira-kira kapan, Dok, waktu yang tepat? Ya, memang untuk ngecek kencing pada anak susah ya, apalagi kalau anaknya pakai pampers. Cuma gini, kita mungkin lihat dari
warna BAB-nya buang air kecilnya. Kalau kita ngelihat pada apa namanya kamar-kamar mandi itu kan biasanya ada ukuran, maksudnya gambaran urin yang Iya. bagus seperti gimana. Nah Mm-mm. itu memang diperhatikan. Jadi kalau memang warnanya mulai pekat segala, kita harus kasih anak kita banyak minum. Dan untuk mengenal tanda infeksinya, sebenarnya itu kita ngelihat ada kalau infeksi di saluran kencing itu selain dia ngeluh anaknya kencingnya sakit, dia warnanya keruh dan agak berbuih. Hmm. Itu memang harus diperhatikan sehingga kalau memang ada hal-hal tersebut bisa coba ditanya ke dokternya apakah itu kondisi tersebut aman atau enggak. Jadi sebenarnya kalau kondisi sekarang ginjal sih lebih perhatikan ke produksi urin. Jadi kalau udah ada gejala lebih lanjut, kesadaran nggak bagus, muntah, dan sebagainya, itu yang memang harus cepat diperiksakan. Oke. Nah, Baik, Dok. Nah, tadi untuk menanggapi pertanyaan yang sebelumnya ya, Dok ya, Iya. yang tentang obat-obat sirup yang Iya. mengandung kandungan yang tidak aman untuk ginjal. Lalu mungkin kalau untuk fenomena yang terjadi saat ini, ada nggak sih, Dok, substitusi untuk obat sirup tersebut? Apakah mungkin anak-anak diperbolehkan minum pil Nah, atau obat telan lainnya? penggantinya cuma tablet. Tablet ya. Nah ini memang jadi PR nih, kasih anak Iya, tablet. betul. Ada anak yang bisa, ada anak yang nggak bisa, dan kita memang bisa gerus, tapi rasanya nggak mungkin sama Mm-mm, dengan obat sirup. mm-mm. Tapi itu memang harus dibiasakan. Jadi kalau memang anak kita lagi panas tinggi dan sebagainya, mau nggak mau memang kita harus cari pilihan obat Tablet. yang lain sambil menunggu laporan dari BPOM sama Kemenkesnya. Kira-kira obat apa yang sudah kita bisa berikan. Oke, berarti secara nggak langsung, Dok, untuk tablet itu merupakan obat yang kandungannya lebih aman ya, Dok, daripada sirup itu sendiri, atau gimana, Dok? Kalau sirup, namanya sirup kan campuran ya. Mm-mm. Campuran maksudnya bahan kimia, pemanis, dan sebagainya itu segala. Kalau dibilang tablet lebih aman, ya tablet juga pasti ada campuran tertentu, cuma tidak sekompleks pada sirup. Oh, Jadi kalau oke. dibilang lebih aman, ya memang lebih aman, tapi yaitu yang kita tunggu sekarang sebenarnya standarisasi. Mm-mm. Jadi kalau memang kita udah dicek dan memang kandungan sirup tersebut aman, ya harusnya juga aman. Oke. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh next. Nah, kita masuk sekarang sudah ke sesi question and answer, Dok. Iya. Saya ingatkan lagi bahwa akan ada giveaway menarik dari Stella Maris untuk 3 pertanyaan terbaik dan juga ada giveaway dari Bethsaida Hospital. Jadi nanti nama pemenang akan diumumkan di akhir podcast. Oke, kita langsung masuk ya, Dok ya, ke Iya. pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama saya bacakan ada dari Ibu Nina di Depok. Dok, izin bertanya, apakah gangguan ginjal akut pada anak dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak ke depannya? Dan bagaimana menjaga kesehatan ginjal seorang anak? Terima kasih. Mungkin tadi ketinggalan, jadi bisa Iya. dibantu jelaskan lagi, Dok. Ya, pertanyaan yang bagus. Untuk menjaga kesehatan ginjal aman, sebenarnya ginjal itu kan fungsinya untuk menyerap sama ngeluarin zat racun. Jadi kalau kita kasih banyak minum anak kita, kemudian untuk makanan kita juga pastikan itu bersih, bergizi, harusnya sih aman. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Dan tadi apa satu? Kalau yang satu lagi, bagaimana menjaga kesehatan ginjal seorang anak? Mungkin tadi lebih ke Ya. makanannya ya, Dok ya. Ya, lebih ke makan yang bagus sama banyak minum sih, dua itu. Oke. Dan untuk pertanyaannya tadi, apakah gangguan ginjal akut dapat mempengaruhi tumbuh kembang Oke. anak? Gangguan ginjal akut ini kan dia sifatnya akut. Akut itu memang kita bisa sembuhkan kalau itu tertangani cepat, tapi bisa menjadi memburuk. Nah, kalau mengganggu tumbuh kembang, itu kita lihat selesai dari terapinya ini bagaimana. Apakah dia sembuh total, ataukah dia memang ada kondisi yang membuat fungsi ginjalnya tidak bagus. Mm-mm. Kalau dibilang itu, kalau memang fungsi ginjalnya sampai terganggu,
atau itu kita ngomongnya berlanjut ke arah gagal ginjal kronik, itu bisa mempengaruhi tumbuh kembang selanjutnya. Tapi kalau tidak, harusnya enggak. Oke. Ya. Oke, baik. Semoga cukup menjawab ya, Ibu Ya. Nina dari Depok. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada dari Bapak Mervin. Dok, efek etilen glikol pada anak saya yang saya baca adalah terbentuknya kristal oksalat yang menyumbat ginjal. Apakah kristal ini bisa larut dengan obat tradisional kumis kucing, tempuyung yang punya efek melarutkan batu ginjal? Dan apakah anak yang pernah kena sindroma nefrotik lebih bahaya terkena gagal ginjal yang lagi marak? Terima kasih, Dok. Kompleks juga ya pertanyaannya ya. Jadi kalau untuk yang pertama saya jawab untuk obat herbal, saya sebagai dokter tidak bisa menjawab hal tersebut karena kita maksudnya mengacu pada penelitian. Jadi memang karena itu tidak ada dasarnya, saya tidak bisa bilang. Kalau untuk membentukkan kristal oksalat, ini memang salah satunya memang dari etilen glikol memang bisa. Kalau itu terlalu berlebihan kadarnya. Oke. Penyebab lain vitamin, overvitamin. Jadi vitamin itu selalu kalau kita baca ada presentasi tertentu dan vitamin itu sebenarnya bukan masalah mahal murah, tapi kita ngelihat isinya apa. Kalau kita kasih misalkan vitamin C berlebihan, kita minum vitamin C misalkan 1000 terus per hari, ginjal kita akan kerjanya lebih berat dan akan terbentuk kristal itu juga. Jadi memang semua yang berlebihan itu nggak bagus, karena itu apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu mempengaruhi fungsi semua organ tubuh kita. Oke, Dok. Kemudian yang kedua tadi, Apakah anak yang pernah kena sindroma nefrotik lebih bahaya terkena gagal ginjal? Oke, sindroma nefrotik tersebut memang sindrom yang berbahaya pada ginjal, terutama anak. Apakah memang lebih besar risiko? Ya. Jadi memang anak dengan sindroma nefrotik, dia perlu pengobatan khusus untuk menjaga fungsi ginjalnya optimal. Kadang kita kasih obat anti radang atau steroid tertentu untuk menstabilkan kondisi ginjalnya. Kalau dia tidak dibarengin dengan pola makan minum yang bagus dan memang terpapar oleh zat-zat yang nggak bagus, itu memang lebih beresiko pada anak dengan sindrom nefrotik. Oke. Baik, Dok. Kita lanjut ya, Dok ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Rizka di Karawaci. Saya mau bertanya, Dok, anak saya umur 3 tahun, dia minum air putihnya banyak, tapi buang air kecilnya jarang. Dan kalau buang air kecil sedikit dan berwarna coklat pekat, apa itu salah satu gejala gagal ginjal, Dok? Kalau dia minum banyak, produksinya sedikit, dan mungkin harus dipastikan ya ke dokter coba ditanya ke dokter yang biasa menangani, apakah aman atau enggak. Karena kalau memang dia minumnya banyak, produksi kencingnya, sebenarnya warna kencing ini ada pengaruh dari yang kita makan juga. Jadi maksud saya gini, kalau dia misalkan makan buah naga, bisa warnanya agak kemerahan. Dia makan makanan tertentu yang warna agak pekat, bisa keluarnya kencingnya warna seperti itu. Kalau memang ingin memastikan, ditampung. Kalau anaknya udah besar, jadi nggak usah pakai itu suruh ditampung kencingnya, diukur berapa mili. Jadi mungkin bisa memberitahu dokter yang biasa menangani, anak saya beratnya segini, kencingnya dalam 1 hari kurang lebih segini, aman atau enggak? Nah itu untuk pastinya. Tapi memang kalau agak nggak yakin dan ngelihat misalkan anaknya kondisinya lemas, intake-nya kurang, agak mual, nah itu mungkin bisa langsung dikonsultasikan. Oke, jadi mungkin kalau nggak ada keluhan-keluhan spesifik bisa dicek dulu dengan dulu. ditampung air kencingnya ya, betul. Dok ya. Pertanyaan selanjutnya ada dari mengenai gagal ginjal akut ini, bagaimana mengetahui apakah anak-anak sudah terkena ginjal akut? Dan apakah ada pemeriksaan lab, Dok, untuk memastikannya? Misalkan sudah terkena, bagaimana pengobatannya? Dan selain sirup-sirup dan juga vitamin yang bentuknya soft gel,
Itu apakah boleh? Dan dari kecil anak saya memang kurang suka minum air putih sehingga kencing pun bisa dibilang jarang. Bagaimana membedakan dengan gejala ginjal akut? Mungkin ini pertanyaannya diborong semua ya dok sama ibunya. Ya. Kita jawab yang pertanyaan pertama dulu ya dok. Apakah ada pemeriksaan lab untuk memastikan? Untuk pemeriksaan lab ada namanya urin creatinine, itu Hmm. untuk cek untuk fungsi ginjalnya dia bagaimana. Selain kita cek juga untuk urinnya dan kalau lebih jauh lagi untuk kadar cairan tubuh dan sebagainya. Karena salah satu fungsi ginjal itu untuk maintenance untuk cairan tubuh kita, natrium, kalium dan sebagainya. Oke. Yang kedua, Nah, dok, ini yang kedua, selain sirup-sirup, bagaimana dengan vitamin-vitamin yang berbentuknya soft gel? Apakah aman juga, dok, untuk dikonsumsi? untuk vitamin soft gel sampai laporan terakhir ya harusnya masih aman ya. Mm-mm. Tapi kita masih nunggu dari BPOM juga. Cuma memang untuk vitamin yang sekarang kita bisa berikan yang paling bentuk tablet atau mungkin ada yang di mana itu di pasaran kadang ada yang Mm-mm. bentuk permen dan sebagainya itu boleh jadi option. Oke, itu boleh ya dok, yang Ya. aman ya dok. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ini, dari kecil anak saya memang kurang suka minum air putih sehingga kencingnya pun bisa dibilang jarang. Bagaimana membedakannya dengan gejala gagal ginjal akut? Mungkin ini sama ya dok ya, seperti jawaban pertanyaan sebelumnya. Iya. Kalau tidak ada ciri-ciri spesifik, gejala spesifik, boleh ditampung dulu saja Iya. kencingnya. Oke, kita lanjut ya dok ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ibu Valen di Pamulang. Saya boleh tanya dokter, kira-kira kenapa gagal ginjal akut menyerangnya ke anak-anak dok? Atau mungkin kenapa anak-anak juga bisa terkena gagal ginjal akut? Untuk gagal ginjal akut ini sebenarnya menyerang semua usia, tapi fenomena terjadi yang sekarang kan banyak terjadi pada anak di bawah usia 6 tahun. Mm-mm. Penyebab pasti saya belum bisa ngomong, masih dalam tahap penelitian. Apakah itu berhubungan dengan COVID, apakah itu berhubungan dengan apa yang belum divaksin, saya juga belum bisa memastikan. Mm-mm. Jadi kita tunggu dari peneliti-peneliti kita untuk mastiin penyebabnya secara spesifik apa. Baik, untuk parents dan juga audiens, mohon agar tetap selalu memperhatikan ya dok ya perkembangan berita dan informasi yang ada juga. Jadi bisa dipantau juga seperti apa untuk kasus-kasus gagal ginjal yang menyerang pada anak. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Amih di Tangerang. Izin bertanya dok, kalau kualitas tidur anak berkurang, apakah bisa memicu penyakit-penyakit lain selain gagal ginjal? Dan yang kedua, apa saja dok ciri-ciri anak mengalami sindrom nefrotik? Ya. Untuk kualitas tidur yang kurang, kalau kita pada anak tidur itu cukup, tubuhnya akan lebih bagus untuk memproduksi hormon-hormon tertentu, terutama salah satunya hormon pertumbuhan, sehingga itu untuk perkembangannya atau pertumbuhannya harusnya akan lebih bagus. Kalau kualitas tidurnya kurang, memang bisa mempengaruhi untuk tumbuh kembangnya dia, terutama dari segi tinggi ya, terutama ya. Dan pasti dari sistem imunnya, kalau dia tidak dalam kondisi fit. Jadi pada masing-masing usia itu ada batasan, maksudnya anak pada usia tertentu segini kira-kira tidurnya kurang lebih berapa jam. Jadi itu yang memang penting sih sebenarnya untuk kualitas tidur pada anak tidur ya. ya dok. Kayaknya bukan anak kecil saja, orang tua juga, maksudnya orang dengan usia Iya. dewasa juga penting ya Ya, dok ya. makin tua makin susah tidur kan. Iya, tapi kan maksudnya dengan Iya. waktu tidur yang makin sedikit, sepertinya bisa makin lemah juga Iya. untuk imunnya. Oke dok, kita masuk ke 4 yang kedua pertanyaan tadi? terakhir ya dok. Tadi yang kedua. Oh ya, yang kedua tadi belum terjawab ya. Iya. Apa saja dok ciri-ciri anak mengalami sindrom nefrotik Oke. pada anak? Sindroma nefrotik ini namanya sindrom, dia kumpulan gejala ya. Jadi kalau pada sindrom nefrotik itu yang pasti anaknya terlihat bengkak. Itu yang kita bisa langsung itu di awal. Mungkin dia nggak ada demam, tidak ada keluhan tertentu, cuma pada kaki tangannya dia bengkak dan kalau kita raba itu kayak apa ya ngomongnya ya, kayak squishy gitu ya. Jadi memang itu gejala khas dari apa namanya sindroma nefrotik dan kita memang baru tahu setelah kita lakukan yaitu cek fungsi ginjal dan cek urin baru ketahuan karena pada sindrom nefrotik itu protein di tubuh kita bocor keluar. Jadi tubuh kita nggak bisa ngambil proteinnya untuk melindungi tubuhnya tapi dia keluar semua sehingga
pembuluh darah kita itu tidak ada yang mempertahankan sehingga cairan dari pembuluh darah kita itu keluar. Sehingga Oke. kelihatan jelas biasanya pada kaki sama tangannya bengkak sama muka. Oh, oke. Bengkaknya tapi lebih kepada kayak air gitu ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, Dok. Kita lanjut ya, Dok, ke Ya. 3 pertanyaan terakhir. Hmm. Ada dari Ibu Angel. Hmm. Siang dokter, anak saya laki-laki yang berumur 10 tahun, akhir-akhir ini sering buang air kecil dan terkadang baru ke toilet. Sekitar 10 menitan lagi kembali ke toilet lagi. Hmm. Dan kuantiti urinnya juga banyak. Sebagai catatan, anak saya tidak minum banyak dan beberapa kali anak saya merasakan sakit di bagian kanan atau kiri perut dan terkadang di dekat kantung kemih. Apakah hal ini normal, Dok? Jadi minumnya banyak, tidak minum banyak tapi sering ke toilet dan volume urinnya itu banyak. Kalau mendengar dari pertanyaannya, memang saya tidak periksa anaknya, cuma kalau memang dengan ada keluhan seperti itu, kita ngomongnya ada gejala urgensi. Jadi dia kencing yang terus-menerus, dan dia ada keluhan nyeri pada area kalau di pinggang sama di kandung kencing, berarti antara area kita ngomongnya ureter sama kandung kencingnya. Mungkin itu perlu dipastikan apakah ada mengarah ke arah infeksi saluran kencing atau enggak. Oke. Apalagi dia disertai kencing yang tidak banyak. Karena memang gejala infeksi saluran kencing, apalagi pada anak usia 10 tahun, kan dia sudah bisa bilang, dia memang keluhannya nyeri pada saat kencing, lebih sering kencing, pinggangnya kerasa nggak enak. Mungkin perlu dikonsulkan ke dokternya supaya dicek apakah ada mengarah ke arah situ atau enggak. Oke, karena belum tentu ya, Dok, Ya, sebetulnya gejala yang ya. berhubungan Nah, dengan kantong kemih itu ya. lebih ke ginjal ya, Dok ya. Penyebab yang lain juga banyak sih. Jadi kalau dia suka minum kopi, teh, itu sifatnya diuretik. Diuretik itu maksudnya melancarkan buang air kecilnya. Jadi memang dia akan bisa lebih sering kencing. Ada beberapa makanan atau minuman yang memang mempunyai sifat seperti itu juga bisa. Tapi ya kayaknya memang perlu dipastikan apakah dia ada infeksi atau enggak. Karena infeksi di saluran kencing itu bakteri. Bakteri itu selalu bertahap. Jangan sampai dia udah sampai tahap parah, panas dan sebagainya, kita baru tangani. Karena bakteri itu lebih mudah kita tangani di awal daripada udah nimbulin gejala yang berat. Oke, Dok. Oke, baik. Kita lanjut ya, Dok, ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ibu Evi, apakah kalau terjadi komplikasi gagal ginjal pada anak yang dibiarkan akan berdampak kepada organ tubuh lainnya? Ya. Pertanyaan yang bagus. Ya, tadi ginjal itu dia fungsinya untuk mengeluarkan zat-zat racun. Jadi kalau logikanya, kalau racun kita tertahan di tubuh kita, lama-kelamaan pasti mempengaruhi semua organ tubuh yang lain. Fungsi hati bisa terganggu, bisa nyerang ke sistem saraf pusat, anaknya jadi lemas, nggak sadar, dan sebagainya. Lebih jauh lagi, kalau memang dia sudah mencapai kronik, kadang bisa mempengaruhi dari produksi sel darah merahnya. Jadi anaknya atau orangnya kurang darah terus itu bisa. Tapi kalau akut, harusnya sih karena dia perjalanannya cepat, kita udah bisa, maksudnya lebih bisa deteksi lah di Di awal ya, Dok. Iya. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Dok. Ternyata tadi ada tambahan pertanyaan, jadi kita bacakan ya, Dok Iya. ya. Dari Ibu Angelina Hmm. di Gading Serpong. Sehubungan dengan post-COVID yang tadi dokter jelaskan, Iya. sebaiknya dilakukan pemeriksaan apa saja ya, Dok, untuk memastikan anak-anak tersebut sehat-sehat saja. Untuk kondisi post-COVID, memang sih tidak ada pemeriksaan khusus. Memang sih pada beberapa kalau kita curiga ada efek, kita bisa cek untuk yaitu fungsi hati, fungsi ginjal, ronsen untuk melihat kondisi paru post-COVID gimana, dan pembekuan darahnya. Pengalaman saya dari mungkin ratusan ribuan yang kemarin kena COVID ya, dan banyak yang sudah diperiksa, 2-3 minggu setelah itu memang saya nggak menemukan maksudnya masalah yang berat ya kalau pada anak ya. Mungkin dewasa, mungkin dokter penyakit dalam yang bisa jelasin lebih jauh. Dewasa yang banyak sekali yang berhubungan dengan pengentalan darah dan sebagainya sehingga memerlukan obat khusus. Pada anak-anak, sampai sekarang saya tidak temukan
Cuma ada satu, iya. Saya punya, memang waktu itu sempat ada kasus gagal ginjal pasien saya, gagal ginjal akut juga. Hmm. Dia post COVID kurang lebih sekitar 1 sampai 2 minggu, Berarti anak-anak ya dok ya? remaja, Oh remaja. umur 16 tahun. Oke. Ya orang tuanya sibuk, nangani adik-adiknya Mm-mm. yang kena COVID, kasih mineral, vitamin dan sebagainya. Yang anak remaja ini nggak minum sama sekali, karena Mm-mm. dia merasa fine, merasa sehat. Nah setelah 2 minggu setelah itu, dia datang, kondisinya panas tinggi, muntah-muntah, dengan gejala yang mirip seperti ini, akhirnya kita cek, semua ternyata ada masalah di ginjalnya, dan memang ada infeksi yang berat juga pada saat tersebut. Oke. Tapi oke waktu itu dengan maksudnya terapi dan sebagainya, sekarang sih udah fine-fine saja anaknya. Jadi memang saya mau ngomong kalau memang terkena COVID dan sebagainya, mungkin bagusnya menghubungin dokter kenalan. Mhm. Paling nggak kita bisa kasih treatment lebih awal dulu. Jadi istilahnya jangan sampai tubuh kita itu melawan virus itu sendirian. Sendirian. Iya. Paling nggak ada bantuan dari luar supaya selesai dari COVID itu tidak ada gejala yang kita tidak inginkan dari hal tersebut. Tapi Oke. kalau mau dicek secara lengkap post COVID bisa, tapi tidak yang utama. Maksudnya dikonsulkan aja ke dokternya. Kalau memang tidak ada hal yang memerlukan pemeriksaan khusus ya tidak perlu. Tidak ada gejala-gejala yang Iya, berat yang terlihat dapat mengganggu ya dok iya ya. betul. Oke. Nah dok, pertanyaan selanjutnya ini sepertinya dari salah satu pasiennya Bedside Hospital. Iya. Dari Ibu Kety di BSD. Untuk obat-obatan umum yang seperti biasa diresepkan oleh dokter di Bedside Hospital itu berarti aman nggak ya dok? Seperti Tempra, Rinos, Junior Sirup, Ikadril, dan semua obat sirup yang biasa diresepkan oleh dokter. Jadi bagaimana anak-anak berhenti minum obat tersebut? Harus bagaimana memulainya dok? Ya, untuk saat ini saran saya sih stop dulu aja sampai memang ada kepastian dari hasil pemeriksaan dari BPOM sama Kemenkes. Jadi kalau memang ada gejala batuk dan sebagainya atau sakit apapun itu, mungkin dikonsulkan ke dokternya. Jadi supaya bisa dapat option lain, dan ini memang kayaknya waktunya ngajarin anak kita sih minum puyer ya. Puyer ya, Iya, atau tablet ya dok ya? iya atau tablet. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya dok. Ada Ya. pertanyaan dari Ibu Margareta. Selamat siang dokter, anak saya Chloe tanggal 9 Oktober minum Termenza 3 kali 5 mili untuk 1 botol ukuran 60 mili. Tapi puji Tuhan Chloe sehat dok, sembuh hanya 3 hari karena berita ini sangat membuat saya takut. Lalu saya lihat terus air seni Chloe dan anaknya selalu sehat. Puji Tuhan sehat sampai sekarang. Nah, apakah Chloe perlu check up dok? Karena Tremenza termasuk obat yang terkontaminasi. Untuk yang terkontaminasi setahu saya sampai sekarang itu baru 3 yang ditarik, yang Umebi, Kaf dan sebagainya itu yang baru pasti, yang lain masih dalam tahap penelitian. Jadi filter juga yang maksudnya berita yang diterima. Saran saya kalau mau ngelihat berita cukup dari BPOM, Kemenkes sama IDAI. Kalau lainnya Bapak Ibu lihat dimanapun, sebelum itu ada itu resminya, ngomongnya apa ya? Jangan langsung diituin. diterima. Memang yang tadi saya bilang penyebab pastinya kita masih tanda tanya. Kalau dibilang semua sirup tersebut berbahaya, kita semua gagal ginjal semua dong. Betul. Itu obat yang kita minum maksudnya daripada saat kecil. Tapi memang yang saya bilang tadi, bagus nanti ada standarisasi. Itu lebih bagus. Jadi untuk saat ini nggak perlu panik berlebihan, ditunggu aja datanya semua. Kalau memang di rumah tidak ada gejala dari anaknya, kencing masih lancar, anaknya masih aktif, minum masih bagus. Justru Nggak jangan perlu dikasih khawatir. macam-macam ya dok ya. Jadi ada pasien Ya. saya yang gara-gara takut semua obat nggak mau, misalkan panas tinggi adanya obat A dia nggak mampu, maksudnya nggak bisa beli, apotek tutup semua, daripada anaknya kejang, ya itu lebih berbahaya.
untuk anaknya. Hmm. Jadi memang kita harus sedia memang obat-obatan, ada option kalau ada dokternya ditanyakan tablet kira-kira apa yang bisa dikasih. Tapi kalau anaknya memang membutuhkan dan itu berat, bisa dikasih dengan persetujuan dari dokternya. Oke. Berarti kalau obat berupa tablet, Dok, kalau misalkan dihancurkan itu sebenarnya nggak masalah ya, Dok ya? Nggak apa-apa. Supaya bisa dikonsumsi Iya. ya. Oke, Dok. Baik, kita sudah masuk ke pertanyaan terakhir dan sudah terjawab juga. Nah, banyak banget yang sudah kita bahas hari ini bersama dengan Dr. Aldi, tapi mohon maaf banget mungkin belum semua pertanyaan ya bisa dijawab oleh beliau. Dan nanti mungkin untuk informasi lebih lanjut, para parents bisa menghubungi Stella Maris di nomor 0878 7278 5231 atau bisa langsung ke Bethsaida Hospital ya, Dok ya, Iya. untuk membuat appointment dengan Dr. Aldi. Nah, nggak kerasa banget nih sudah 1 jam kita berlalu dan kita sudah ngobrol. Terima kasih banyak untuk Dr. Aldi yang sudah mau meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih banyak, Dok, sudah mau ke Stella Maris berkunjung dan sharing informasi ya, Dok ya, tentang fenomena yang lagi terjadi sekarang yang banyak bikin parents cemas nih, Dok. Banyak banget yang sudah kita bahas hari ini bersama, tapi mohon maaf kalau masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Oke. Terima kasih untuk para peserta yang sudah setia menonton sampai akhir. Terima kasih juga untuk narasumber yang hari ini luar biasa hebat, yaitu Dr. Aldi dari Bethsaida Hospital. Nah, sebelumnya saya mau membacakan nama untuk 3 pemenang yang tadi sudah menanyakan ya, Dok ya, di sesi tanya jawab. Yang pertama ada Ibu Angelina, yang kedua ada Ibu Ami, dan yang ketiga ada Ibu Kathy. Selamat kepada para pemenang dan nanti hadiah bisa diambil di Stella Maris. Oke. Nah, Dok, mungkin ada nggak sih, Dok, pesan-pesan sebelum kita tutup podcast kita ini? Mungkin pesan-pesan untuk para audiens atau para parents yang saat ini masih online untuk menonton Zoom kita sore hari ini, terutama untuk menyikapi masalah gagal ginjal akut pada anak ini nih. Mungkin dari sisi mental parents-nya juga harus bisa lebih ini lagi ya, Dok ya, sigap dan juga tidak mudah khawatir ya, Dok ya. Iya. Mungkin untuk para orang tua sekalian, memang penyakit itu pasti ada yang baru. Kayak misalkan kondisi gagal ginjal seperti ini, memang kita sebagai dokter juga ini hal baru untuk kita, tapi tidak perlu panik berlebihan. Selain memang kalau kita takut pemberian obat sirup, masih banyak pilihan obat lain. Jadi ada obat injeksi, ada obat tablet, ada obat yang dari dubu dan sebagainya. Dengan banyaknya meningkat kasus yang gagal ginjal ini, kita mungkin juga harus lebih perhatikan ke makanan atau minuman yang kita berikan pada anak kita selain dari obat-obatan, karena memang tidak selalu kadang salah obat. Dari pemberian makan kita, pola makan yang kita berikan ke anak, itu juga semua berpengaruh pada kesehatan ginjal. Tidak perlu khawatir berlebihan, ditunggu nanti update lanjutan. Mungkin sekian. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dok, atas informasi dan juga pesan-pesan yang sudah disampaikan. Nah, untuk audiens sekalian dan juga para parents, nantikan podcast Tema Talks minggu depan karena di setiap Jumat kita akan mengadakan podcast yang pastinya dengan narasumber yang menarik dan juga dari berbagai industri bersama. Nah, kebetulan podcast di minggu depan ini kita akan membahas dan memperingati tentang Father's Day. Jadi akan ada the daddies atau para fathers dari student dari Stella Maris. Nah, dengan judul ini peran penting ayah saat menentukan sekolah pada Jumat 4 November 2022 jam 3 sampai dengan 4 sore. Jangan sampai ketinggalan dan nggak daftar karena podcast ini gratis, tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi terbaru tentang podcast dan sekolah Stella Maris di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Miss Yovita dan juga Dr. Aldi dari Bethsaida Hospital. Kita pamit undur diri. See you on the next podcast. Bye-bye. Terima kasih banyak. Hai, perkenalkan nama aku Sherina Tutiwani. Mulai Juli nanti, aku bakal masuk menjadi siswi kelas 10 di Stella Maris Gading Serpong. Aku
mempunyai bakat menyanyi dan juga prestasi sehingga aku berhasil mendapatkan beasiswa non-akademik dari Stella Maris Gading Serpong. Ada beberapa syarat yang kalian harus penuhi untuk mendapatkan beasiswa di Stella Maris Gading Serpong, yaitu kalian harus mempunyai bakat akademik ataupun non-akademik. Kalau aku mempunyai bakat non-akademik yaitu di bidang menyanyi. Dulu aku pernah mengikuti La Academia Junior pada tahun 2014. Terus aku mengikuti The Voice Kids Indonesia pada tahun 2016 dan menjadi top 8 tim Baby Romeo. Lalu aku pernah mengikuti Indonesian Idol Junior eliminasi 1 tahun 2018, lalu FLS 2N pada tahun 2017 level provinsi. Lalu aku pernah mengikuti Indonesian Idol pada tahun 2018 eliminasi 1, juara 1 lomba penyanyi anak Indonesia pada tahun 2018. Aku senang banget bisa dapetin beasiswa non-akademik dari Stella Maris Gading Serpong. Nah, buat kalian yang mempunyai bakat non-akademik maupun akademik, yuk segera daftarkan diri kalian ke Stella Maris Gading Serpong, biar bisa dapetin beasiswa kayak aku. Thank you Stella Maris supportnya!